Ayo udah telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper, bincang enak berkualitas dan asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernov Muhammad Ramadan. Saya sebagai pembawa acara dalam diskusi Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa dari Kazan Federal University Kota Kazan, Rusia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita dan moderator kita. Narasumber kita yang akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita bernama Kak Riki Alfaray. Beliau sebagai dokter dan akademik influencer. Dan moderator kita bernama Dianita Eka Saptarini, mahasiswa Kazan Federal University Kota Kazan, Rusia. Tema Bebas Baper kali ini adalah memperingati kesehatan dunia. Dari temanya aja sudah menarik nih bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan dan kemudian ingin bertanya. Silahkan bertanya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, nanti akan dibahas di sesi pertanyaan oleh narasumbernya secara langsung. Berikutnya, saya persilahkan kepada moderator kita, Dianita Eka Saptarini, untuk memulai acara Bebas Baper kali ini. Selamat menikmati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Kazan dan selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Nama saya Dianita Eka Saptarini, mahasiswi kelas persiapan bahasa di Kazan Federal University. Nah, kali ini di Bebas Baper kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tapi sebelumnya saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Riki Indra Alfaray, atau yang lebih akrab disapa Riki Alfaray sesuai nama Instagramnya. Beliau adalah seorang dokter, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan dikenal sebagai dokter dan akademik influencer. Sebagai seorang dokter dalam usia yang masih muda, Riki telah memiliki berbagai pengalaman karir yang bagus dengan IPK program profesi pendidikan dokter berpredikat summa cum laude atau di atas 3,75. Dr. Riki mendapatkan beberapa prestasi baik di bidang nasional maupun internasional, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Di antaranya, pertama, representatif Indonesia dan peraih penghargaan dalam acara 16 AUM and 5th ASEAN plus 3 Japan, Korea, Republic of China Educational Forum and Youth Speaker Contest 2016 yang bertempat di Mahidol University, Bangkok, Thailand. Yang kedua, representatif Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk menjalin kerjasama dengan National University of Singapore, General Secretary and Representative of Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Student Council in Student Council Exchange in National University of Singapore, or NUS, on January 2016. Dan yang tiga, representative of Indonesia and Indonesian project speaker about tuberculosis in Indonesia on International Work Student Environment Network Global Summit 2015 in Perth, Western Australia on July 2015. Dan beberapa representatif lainnya. Dan beliau juga adalah staf ahli atau Vice President External and Staff Ahli Public Relation pada pengurus harian nasional ISMKI periode 2015-2016. Beliau juga merupakan pembicara pada berbagai acara universitas regional maupun nasional. Selamat malam Kak Riki. Halo, selamat malam. Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana Kak? Kayaknya lagi sibuk banget ya Kak? Iya, ini aja lagi di bandara. Aduh, kesibukan belakangan ini apa aja nih Kak? Mungkin sekarang ini lebih ke arah, kan sekarang jadi dosen asisten di Muhammadiyah Surabaya, sama ikut beberapa juga kayak kegiatan ilmiah gitu. Terus juga lagi mau mempersiapkan buat keberangkatan sekolah lagi, sama juga ngisi-ngisi acara. Jadi ini tadi sore ini tadi aja habis ngisi acara, terus habis itu besok itu bakalan ngisi acara lagi gitu. Jadi makanya malam ini langsung flight ke Jakarta. Nah kan kita tahu nih Kak Riki tuh padat banget jadwalnya. Gimana sih Kak time manajemennya tuh Kak supaya nggak nabrak-nabrak gitu. Terus kayak gimana cara mengatur stamina juga biar tetap fit di segala acara. Kalau aku sih yang penting tercatat rapi ya. Tercatat rapi. Jadi kalau misalkan sudah ada satu janji, kita udah plot sama janji itu, ya udah nggak usah janji yang lain. Nah kalau seandainya nanti pengen time management yang bagus, kalau dalam hal belajar, yang penting sih nyicil sih.
Misalkan kita bisa tahu jam segini sampai jam segini lebih baik kita ngapain, jam segini kita ngapain. Terus habis itu kita juga lebih ke arah skala prioritas yang paling penting itu yang mana gitu. Terus kan tadi Kak Riki sempat bahas mau lanjut sekolah lagi. Bisa dibocorin nggak Kak ke teman-teman kira-kira mau lanjut apa, mau lanjut kemana gitu. Kayaknya teman-teman juga pada penasaran Kak. Doain aja ya, bismillah. Insya Allah lanjut PhD program ke Jepang, insya Allah berangkat September kalau nggak Oktober. Bismillah. Amin. Ya udah teman operator kita langsung aja karena Kak Riki juga udah nyiapin materi presentasi untuk kita. Oke. Jadi aku ingin menjelaskan mengenai sebenarnya tentang Hari Kesehatan Dunia kali ya. Ya, mungkin bukan PPT-nya aja yang diituin. Mungkin aku aja. Ya itu adalah aku. Alhamdulillah aku adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dan sekarang lebih dikenal orang sebagai akademik influencer kali ya, sama health influencer. Udah, biar aja. Mungkin lebih ke arah ke wajahku kali ya. PPT-nya ntar aja. Nah, jadi ceritanya adalah hari ini adalah Hari Kesehatan Internasional, dimana kalau misalnya kita tahu Hari Kesehatan Internasional itu jatuh pada tanggal 7 April tiap tahunnya annually. Nah, kalau misalkan Hari Kesehatan Nasional itu setiap negara itu memiliki harinya masing-masing, yaitu kalau misalkan di Indonesia itu tanggal kalau nggak salah tanggal 12 November. Kalau misalkan di negara lain itu memiliki kesehatan masing-masing. Nah, Hari Kesehatan Nasional itu sendiri tujuannya adalah bukan untuk kayak sekedar seremonial, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa berbagai macam penyakit itu masih tinggi di Indonesia. Aku kasih contoh aja, misalkan TB. Indonesia itu nomor 2 dengan kasus TB paling banyak di dunia. Terus yang lain, CA cervix, CA mama dan lain sebagainya. Kebetulan sore tadi aku habis ngisi acara di Surabaya mengenai Hari Kesehatan Internasional juga, tapi mereka lebih bahas mengenai kanker yang dirasakan oleh Oma Jamanau. Nah, di situ banyak banget sharing-sharing ilmu. Nah, inginnya adalah momentum di Hari Kesehatan Internasional ini banyak pihak-pihak, terutama kita sebagai generasi milenial, yang bisa sharing mengenai pengetahuan kita, yang bisa juga menyadarkan masyarakat mengenai bahwa Indonesia itu masih menghadapi berbagai macam persoalan di bidang kesehatan, nggak hanya di asuransi dan lain sebagainya. Nah, pemerintah kita sendiri sudah berusaha keras untuk membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan. Tetapi kalau misalkan masyarakatnya sendiri masih ada stigma, masih ada persepsi yang kurang, masih ada pengetahuan yang kurang, maka percuma usaha pemerintah tadi tidak akan optimal kalau seandainya masyarakatnya itu kurang dalam perception, knowledge, sama masih ada stigma. Nah, tugasnya siapa sih untuk menghilangkan itu semua? Itu adalah tugasnya kita sebagai generasi muda. Gitu. Berarti kalau untuk kesehatan tuh nggak cuma teman-teman medis aja itu ya kayak maksudnya kayak semua dalam dia profesi apapun juga harus ikut terjun gitu juga nggak sih Kak? Dengan kata lain? Iya, itu nggak cuman harinya buat dokter, nggak cuman harinya buat perawat. Itu adalah harinya buat kita semua. Nggak cuman harinya buat profesi yang kesehatan juga. Tapi itu adalah harinya untuk kita semua. Jadi kita semua harus tahu mengenai masalah apa sih, masalah kesehatan apa sih yang sedang dihadapi oleh negara masing-masing dan apa sih perannya kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Tapi kan nggak yang maksudnya nggak sedikit Kak kalau di Indonesia itu kayak mengkotak-kotakan profesi gitu loh Kak. Jadi mungkin yang profesinya ini kurang peduli sama profesi yang lainnya. Itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu tuh saran dari Kak Riki sendiri tuh kayak gimana ya Kak? Supaya kita aware gitu, supaya kita sadar kalau kesehatan itu ya memang untuk semua gitu. Sarannya ya. Kalau menurutku sih
kalau ada orang yang berpikir mengkotak-kotakan profesi dan dia melaksanakan, itu adalah orang yang short mind banget, yang pikirannya pendek banget. Karena tidak ada satu profesi pun yang dia bisa berdiri sendiri, apalagi di bidang kesehatan. Kayak seorang dokter. Dokter itu nggak bakal bisa dia berdiri sendiri, ngurusi pasien dari A sampai Z. Nggak bakal bisa. Pasti butuh perawat, pasti butuh yang lain, pasti butuh apoteker, pasti butuh tenaga laboratorium dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayak profesiku ini ya udah profesimu dan profesimu itu adalah hal yang salah. Dan menurutku semakin dekat, apalagi di tenaga kesehatan ya, semakin dekat kita dengan profesi yang lain, maka kami yang diterima oleh pasien itu akan semakin optimal gitu sih. Oke, Kak. Menarik nih, Kak. Mungkin bisa dilanjut itu yang ditampilin bukan PPT kan, yang di YouTube. PPT-nya kecil sih, Kak. Maksudnya, tapi PPT-nya mau dibuka aja atau ditutup, Kak? Ditutup aja. Kita sharing aja berarti ya. Iya. Gimana? Terus Kak, awal mulanya terjun dari yang tadinya kan jadi mahasiswa kedokteran itu sibuk banget, Kak. Terus tiba-tiba bisa terjun jadi apa ya, social influence itu kayak gimana sih, Kak? Maksudnya tidak menyita waktu selama menjadi mahasiswa kedokteran atau gimana, Kak? Yang kita ketahui kan selama jadi mahasiswa itu sibuknya bukan main, Kak. Menurutku sih, aku dulu itu dari awal itu memang anaknya organisatoris banget. IP ku sampai pernah turun jadi 3,09 itu dulu karena aku organisasi banget. Aku baru kayak berprestasi dan sebagainya itu waktu semester atas. Dan aku baru berusaha untuk memperbaiki nilai dan lain sebagainya itu waktu aku semester atas dan waktu aku koas atau profesi. Nah, pinginnya adalah kalau misalkan uh, kita tahu kalau misalkan mahasiswa kedokteran itu sibuk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mahasiswa kedokteran cuma kayak belajar, pulang, selesai ya selesai. Harus juga diimbangi sama soft skill. Mending kayak organisasi dan lain sebagainya. Terus gimana cara membagi waktu? Kan sibuk organisasi, sibuk juga kuliah. Terus habis itu gimana cerita bisa jadi kayak academic influencer yang sekarang. Nah, atau hal influencer yang sekarang. Menurutku adalah yang terpenting adalah niat. Kalau misalkan kamu udah niat, kamu pingin banget, kamu nanti bakal bisa sih ngelakuin apapun. Kayak aku tuh organisatoris banget dulu. Sampai dari zuhur sampai isya itu aku di kampus terus, di BEM kayak gitu sampai 2 semester, IP jatuh dan sebagainya. Tapi hikmahnya adalah aku deket sama dekanat. Jadi ketika aku bisa kayak lomba ke Australia, terus habis itu ke Thailand dan sebagainya, itu aku gratis, semua ditanggung oleh universitas. Dan bahkan menang dan aku dapat uang itu buat aku, universitas nggak minta. Nah, dan juga kalau misalkan dari awal nih kita nggak bisa bakalan jadi aku harus terkenal dari awal, enggak. Tujuannya adalah niatkan buat kamu itu sharing mengenai pengetahuanmu. Orang mungkin bakal berpikir kayak gini, apaan sih orang kalau misalkan sharing ya banyak yang lebih pinter, kenapa harus sharing, kenapa kok kamu sharing gitu misalkan. Ya kalau berpikiran kayak gitu ya nggak bakal ada yang sharing gitu. Misalkan aku kasih contoh kayak gini, mengenai penyakit apa gitu. Orang kalau pikirannya ngapain sih dia bawain materi ini kan mestinya kompetensi penyakit, ini kan mestinya kompetensi dari spesialis, ini kan mesti kompetensi dari konsultan dan sebagainya. Ya udah, nggak bakal ada yang namanya sharing kalau misalkan terus-terusan seperti itu. Jadi menurutku kalau misalkan sharing ya sesuai dengan ilmumu dan niatmu dibaikkan, dalam artian niatmu adalah baik untuk mencari pahala ketika kamu sharing gitu misalkan, atau ketika kamu ingin untuk membagikan ilmumu meskipun hanya sedikit. Nah, kalau niatmu benar, lama kelamaan, insya Allah akan ditolong dan akhirnya bisa untuk terus berkembang kayak gitu. Itu sih jalannya pikiranku sampai bisa sampai sekarang gitu. Tapi aku sendiri sekarang itu merasa kayak masih belum apa-apa gitu loh. Jadi kayak masih belum. Ya banyak yang lebih pintar daripada aku, banyak yang lebih baik daripada aku, dan aku merasa kayak
Aku tuh bukan siapa-siapa, karena di atas langit pasti masih ada langit. Cuman aku merasa kayak nggak ada salahnya kalau misalkan aku berbagi ilmu, nggak ada salahnya kalau misalkan aku sharing, insya Allah juga pahalanya ke aku, kayak gitu. Gitu sih. Nah itu kan berarti dari awalnya memang harus ada niat yang ini ya kayak maksudnya niat yang tulus gitu ya, bukan semata-mata Bener. kayak ingin famous atau apa gitu ya. Nah Nah, di itu samping dia, itu itu yang harus itu. harus digaris bawah ya kayak bukan untuk Heeh. famous gitu, tapi untuk sharing gitu. Nah di samping itu ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang di apa ya maksudnya yang dilalui gitu kan, yang kita ketahui kan Kak Riki tuh melalui itu kan nggak yang melalui proses mudah gitu kan. Maksudnya tantangan-tantangan apa aja sih Kak yang pernah dialamin sepanjang Tantangan. memulai itu? Heeh. Kalau tantangan sih ya dulu waktu awal-awal sih pasti kayak kayak mungkin yang pertama itu dulu ekonomi, maksudnya bukan dari keluargaku yang kurang mampu atau enggak, tapi setiap anak pasti berpikir kayak aku masih minta orang tuaku, kalau misalkan aku mau kayak berprestasi kayak ke luar negeri dan sebagainya, biayanya kan gak dikit, sungkan gitu sama orang tua. Nggak usah berpikiran kayak gitu, uang itu insya Allah bakal ada aja ketika kamu mau berprestasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua, ketika kamu udah mulai berprestasi, kamu pasti jatuh bangun. Orang cuma lihat dari wajah doang, kayak gitu. Wajahnya bagus dan sebagainya. Tapi orang nggak akan pernah ngelihat di punggung kita itu ada berapa banyak luka, ada berapa banyak perjuangan kita, jatuh bangunnya kayak gimana. Aku sendiri pernah kok kalah lomba, terus habis itu kayak ditolak jadi representatif dan sebagainya. Tapi aku terus coba waktu itu. Atau pernah juga diterima, tapi karena biayanya terlalu besar, makanya biaya perjalanan dan sebagainya terlalu besar, makanya aku nggak ambil. Itu pernah, semuanya pernah dilalui. Nah, kalau orang cuman kayak sekali coba terus gagal, terus dia menyerah, ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kamu sudah memperoleh beberapa hal gitu, jangan sombong. Toh kamu serendah hati atau sebaik apapun kamu, pasti ada yang mencibir gitu kan. Nah, itu juga terjadi juga. Uh, aku bahkan nggak kenal sama dia, aku bahkan nggak pernah punya masalah sama dia, tapi ada yang nyeletuk kayak gini. Apaan sih, apaan sih Ricky? Dia dokter, aku dokter, tapi aku nggak pernah pamer di sosial media kalau misalkan aku dokter, kayak gitu. Terus, uh, terus kayak, tapi asalkan niatmu baik, semuanya itu insya Allah menjadi berkah. Dan temanku yang tahu kalau misalkan ada yang nyeletuk kayak gitu, justru temanku yang bela. Kalau kan tiba-tiba orang yang kalau misalkan ada yang nyeletuk kayak gitu, aku aku uh, aku cuma diem. Tapi justru malah temanku yang nggak terima. Apaan sih? Ya kalau kamu, dia justru yang malah kayak ngelabrak orang yang itu. Tapi kayak karena aku nggak punya masalah, nggak punya apa-apa, tiba-tiba dia bilang kayak gitu, aku sih diemin aja. Cuman istilahnya asalkan niatnya baik, ya insya Allah nanti jadinya baik, kayak gitu. Ada aja orang yang bakalan dukung kamu, gitu sih. Ya, tapi itu cuma satu dua kok, lebih banyak yang sayang sih. Kayak lebih banyak yang support gitu ya Kak ya, lebih banyak yang Bener banget. dukung gitu. Nah maksudnya untuk awal ininya Kak, maksudnya kita kan kadang suka cari apa ya, cari tempat untuk kita pertama mulai. Nah Kak Riki tuh pertama banget mulainya tuh gimana sih Kak, selain organisasi gitu, tiba-tiba bisa jadi berprestasi itu kan kayak harus ada ininya loh Kak, apa ya, harus ada kesempatannya kan. Step-stepnya gitu ya. Nah step-stepnya itu loh Kak, kan kadang kita kalau dia sendiri ya kadang kayak kebanyakan mikir kayak harus mau jadi apa, tapi jadi kayak tindakannya tuh nggak ada karena kebanyakan mikir aja, jadi nggak ada Nah itu dia. yang dikerjakan. Aku sih aku sih aku sendiri ya, kalau aku sendiri sih prinsipku adalah just do it. Kalau ada kesempatan, terima dulu. Nggak usah banyak mikir, insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan, kamu terima, kamu persiapkan dengan baik, kamu nggak akan pernah tahu sekecil apapun kesempatan itu bisa menjadi kesempatan yang lebih besar nantinya. Bisa menjadi kesempatan emas nantinya yang mendukung karirmu. Jadi ketika kamu ingin melaksanakan sesuatu, ya udah just do it. Gitu sih. Aku nggak sebut, itu kan tagline-nya sepatu ya, aku nggak sebut merek. Itu kan tagline-nya sepatu yang mereknya depannya R, belakangnya E, tengahnya IK gitu kan. Aku nggak sebut merek sih, cuman ya kenapa harus itu salah aja Kak. Aduh Kak Riki, ya udah. humoris juga ya Kak.
kirain serius banget loh, serius. Berarti maksudnya kita gimana ya, kalau misalkan emang ada kesempatan yang datang ke kita, mau kita bisa atau nggak bisa ya terima aja dulu Kak. Mau gimana ke depannya Betul. kita sambil berproses Betul, gitu Bang. ya Kak ya. Kalau misalkan kayak kebanyakan mikir kayak aduh aku nih nggak bisa nih, masa aku bisa, ya udah kamu nggak bakal bisa terus. Tapi kalau kamu aduh ada kesempatan, oke bismillah aku bisa, terus aku coba terus gagal, ya udah kamu belajar, kesempatan lain datang, terus yaudah deh aku coba lagi, bisa, ternyata terus berikutnya kamu dapat kesempatan lagi karena kamu udah dipercaya, bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi, ya udah insya Allah bisa terus. Tapi kalau misalnya kamu dari awal udah kayak dapat kesempatan kamu nolak, ya selesai. Atau kamu dapat kesempatan kamu coba kamu gagal terus kamu selesai, ya udah selesai. Tapi kenapa kamu dapat kesempatan kamu coba gagal, coba lagi. Atau siapa tahu juga kesempatan pertama kali datang terus kamu beruntung, kamu langsung sukses, ya kan? Oh iya, nggak ada yang tahu juga ya Kak tentang itu. Mungkin Betul. nasib seseorang. Terus hari itu kalau seandainya, kan kita tahu lah, maksudnya hari ini nggak semuanya mulus. Terus kalau seandainya lagi jatuh, sejatuh-jatuhnya itu yang bikin motivasi apa Udah sih sih, udah Kak pernah yang sih jatuh sejatuh-jatuhnya dulu. ya yang motivasi apa Kayaknya sih yang sekarang udah bikin cukup deh. Kak Riki? Kayaknya harus preparation yang baik supaya enggak gitu. Nah, Nah iya, ya saat lagi down kayak gitu tuh Kak, motivasi apa sih Kak yang bisa bikin Kak Riki kayak stand sampai sekarang lagi gitu, tetap berdiri sampai sekarang gitu? Motivasi kalau aku terbesar sih apa simpel gitu? sih. Aku pengen baik. Ini kayak bullshit gitu ya. Cuman ini bener-bener aku rasain. Jadi kayak kalau aku sendiri sih, aku pengen bahagiain keluargaku, mamiku terutama, adikku kayak gitu. Karena apa? Karena dari kecil semua yang berjuang itu orang tua aku, terutama mamiku sih. Aku pengen bahagiain. Nah, aku juga pengen banggain. Nah, kalau seandainya aku kayak sekali jatuh terus selesai, ya yang kasihan nggak cuma aku doang tapi juga orang tua aku. Jadi ya udah, itu motivasiku. Terus habis itu kalau misalkan kita benar, ya udah lakuin aja, kenapa harus malu gitu. Itu sih aku, insya Allah. Terus nggak tahu sih, merasa kayak setiap kali kita berusaha terus habis itu kita berdoa dengan baik, Allah tuh selalu memberikan hasil yang baik. Kayak kalau kamu gagal, nanti insya Allah dapat rezeki yang lebih banyak gitu. Kalau misalkan kamu beruntung, jangan lupa juga tetap nunduk lagi, jangan terlalu sombong. Menurutku sih gitu, nggak tahu sih, itu menurutku doang. Dan satu lagi, aku tuh selalu yakin kalau misalkan sesudah ada kesulitan pasti akan kemudahan. Nah itu kan Yes. janji Tuhan kita, Ya setelah diulang hujan 2 kali dalam pasti ada satu surat. pelangi ya Kak ya. Iya kan? Oh, benar-benar. Itu sih. Terus Kak, kalau gimana ya? Kalau untuk awal masuk fakultas kedokteran sendiri tuh lika-likunya gimana sih Kak? Yang kita tahu kan buat bisa masuk di situ tuh, soalnya waktu itu dia emang pernah pengen punya keinginan buat di FK Erlangga sih Kak, cuma nggak jadi. Maksudnya cuma nggak Sekarang dapatnya dapet. kuliah di Rusia, ya kan? Jadi Alhamdulillah. Iya sih kalau bener Kak. misalkan, jadi Bersyukurnya di aku situ Kak. sendiri, Mm-mm. aku sendiri tuh kayak dulu waktu mau masuk FK UNER, aku tuh ngerasa kayak mungkin nggak ya, lihat nilaiku segini, aku tuh bukan peringkat satu paralel sekolah gitu, enggak. Peringkatku itu di kelas juga nggak pernah peringkat satu, cuma peringkat 2, 3, 2, 3 gitu. Nah, aku tuh merasa kayak uh, terus terus aku tuh waktu apa namanya, waktu daftar kan ada konsul nilai buat ke lembaga bimbingan kayak gitu, dilihat nilaimu ini kira-kira bagus apa enggak kayak gitu. Dan aku waktu itu, waktu konsul, dibilang apa, dibilang nggak mungkin ini kamu kayaknya nggak mungkin masuk. Udah dipatahkan Terus aku dulu, udah dipatahkan semua aku. Terus akhirnya apa yang aku lakukan, aku berdoa bismillah dan aku tetap berusaha buat masuk. Waktu itu aku mau daftar ITB sama UFK UNER, cuman aku bilangnya kayak UFK UNER. Terus habis itu nah terus habis itu aku ngerasa kayak down banget kan, tapi aku terus coba. Terus sama orang tuaku juga didoain, kita berdoa waktu kayak
sholat waktu kayak Ramadan gitu kan, memang keluarga aku kan kayak rajin traweh, rajin rajin Lailatul Qadar gitu-gitu lah, pokoknya berdoa banget. Terus tahu akhirnya apa? Kayak ternyata diterima waktu itu undangan itu cuma satu, sekabupaten kotaku. Kabupaten dan kotaku cuma satu. Terima kasih. Mm-mm. Jadi kayak kamu nggak akan pernah tahu, kamu nggak akan pernah tahu kapan Allah memberikan rezeki yang paling baik. Itu sih menurutku. Jadi aku Tapi jadi rada banyak ceramah ya di sini. nggak apa-apa kak, jadi Kayak gitu. sharing kan. Kayak kamu juga kan, kayak kamu juga. Kamu belum berkesempatan di sana, tapi sekarang kamu bisa kuliah di Rusia, Iya. ya kan? Adik tingkatku juga ada yang hebat. Dia pingin ke kedokteran, tapi dia belum keterima. Dia udah coba berbagai macam kedokteran. Dia telat tahun dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi ketua BEM di salah satu fakultas kedokteran. Asalkan kayak berusaha terus sih, ya insya Allah bisa sih. Gitu. Iya sih kak, kemarin tuh emang bener-bener kayak pengen banget masuk Erlangga kak. Terus kayak semuanya mandiri dicobain SBM. Sampai akhirnya tuh di Udayana kak. Tapi apa sih, dapat keperawatan kan, sempat 1 semester juga di sana. Terus tapi anaknya emang ngeyel sih kak, dia tuh akhirnya nyoba lagi. Terus alhamdulillah dapet di sini. Ya udah akhirnya di sini kak. Ya udah gitu. Tuh kan kamu aja bisa dapat berkah yang gede kayak gitu. Asalkan kita berusaha, nggak down dulu, terus kalaupun jatuh kita bangkit lagi, insya Allah dapat rezeki yang lebih besar sih. Terus tapi kan ini nih kak, yang ditakutin teman-teman kedokteran di sini tuh untuk masuk ke Indonesia katanya penyetaraannya agak sulit. Itu gimana ya kak? Maksudnya menurut kakak itu gimana ya? Karena kita juga benar-benar belum ada yang tahu tentang sistem itu kak. Mungkin teman-teman Kalau yang misalkan di jadi luar, dokter sih memang paling bagus kan di Indonesia. ya, Karena di Indonesia yang paling tahu penyakit dan sebagainya. Kalau kayak misalkan yang aku tahu spesialis ya, spesialis dari misalnya dari Filipina dan sebagainya. Kalau masuk di Indonesia itu penyetaraan lagi, memang ada kuliah Iya. kayak 2 tahun, tapi nggak full kuliah. Atau ada ujiannya, kayak harus di ujian nasionalkan lagi, kayak gitu sih. Jangan khawatir sih. Itu Ya sih udah yang kelas. teman-teman ini sih kak, yang teman-teman pusingin sekarang tuh kayak nanti kita untuk balik lagi ke Indo tuh susah atau enggak, untuk ngabdi ke Indo tuh susah atau enggak, karena kan yang kita tahu kita jauh-jauh sekolah ke sini kan sebenarnya niatnya memang untuk bangun Indo lagi kan. Cuma ya itu Benar. kak, tentang izin praktek di sananya sulit Sorry atau mas, enggak itu sih kak. bisa di take away. Take away. Makasih. Ya gitu. Menurutku apa yang kalian lakuin sekarang itu udah bener sih, lanjutin aja. Masalah nanti kalian kayak disetarain atau apa, masalah terakhir yang penting ada lulusan, kan ada lulusan Rusia, keren kan. Berarti awalnya juga Kak Diki nggak nyangka ya kalau misalkan akan masuk, maksudnya akan menjadi salah satu keluarga besar FK UNER. Enggak sih, nggak merasa sih. Dan jadi anak dari FK UNER itu kayak apa ya, ya ada bangga, cuman nggak untuk disombongkan, karena banyak FK yang lebih bagus. Bukan banyak sih, FK UNER kan nomor 3 se-Indonesia, cuman ya di atas langit masih ada langit gitu lah. Jangan sekolah dimanapun dengan prestasi sebanyak apapun, ya menurutku sih nggak ada yang perlu disombongkan gitu. Itu sih menurutku, dan aku sendiri ngerasain itu gitu deh. Sorry aku lagi sama kalian packing. Iya, nggak apa-apa Kak. Terus untuk ini Kak, untuk maksudnya kan kakak tuh juga aktif di mana-mana gitu kan. Terus untuk naikin IPK lagi tuh kan gimana sih Kak? Karena kan tadi juga di awal kakak pernah bahas benar-benar gara-gara organisasi sampai turun banget Kak. Terus itu kakak mungkin off dulu organisasinya atau tetap organisasi cuma Aku lanjut mengurangi. kok organisasi sampai selesai. Tapi aku bagi waktu, kapan aku harus belajar, kapan aku harus organisasi. Akhirnya kayak pokoknya sehari 1 jam aja belajar daripada nggak belajar sama sekali gitu. Terus setelah selesai organisasi baru aku ngebut lagi cari IP Kakak flash jam gitu. berapa nih Kak? 21.30. Cuman ini
kafenya yang aku ini udah tutup. Oke. Lanjutin aja nggak Tetap apa-apa. berarti tetap di ini ya Kak, Makasih. maksudnya di sela-sela kesibukan itu tetap harus setidaknya belajar gitu ya Kak ya. Yes, betul. Nggak ada yang ketinggalan. Oke, Kak, untuk setuju. meregulasi itu sulit nggak sih Kak? Misalkan kita tahu kadang mood kita tuh naik turun atau enggak kadang kayak aduh lagi benar-benar banyak masalah. Itu tuh ngatur perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh gimana sih Kak biar tetap fokus gitu loh. Kalau emang kewajiban kita tuh ya Maaf Ibu. belajar ya belajar gitu. Hmm, halo? Halo? Udah nyambung ya? Sorry ada telepon. Iya Kak, ya nggak apa-apa Kak. Udah nyambung. Sorry ada telepon. Nah, jadi menurutku sendiri Heeh. kalau misalkan eh ada tempat charging lagi. Sorry ya, aku pindah bentar. Jadi menurutku kalau misalkan kita mau kayak lebih effort gitu, semuanya bisa sih. Kayak nggak melulu harus ada tuh. Oh ini bisa. Yes, Wait, apa tadi pertanyaannya? Sorry. Jadi gini Kak, kan kalau di masa kayak gitu kan kita juga kadang moody gitu Kak. Kadang moodnya naik, moodnya turun gitu. Tapi gimana kayak meregulasi itu gitu Kak. Jadi kayak walaupun mood kita naik turun tapi kita tetap ya itu fokus kalau Konsisten. kita konsisten gitu. Kalau kamu nggak konsisten, kamu nggak bakal dapat apa yang kamu inginkan. Tapi kalau misalkan kamu eh, terlalu fokus pada satu hal, nggak multitasking, kamu juga dapetin cuma satu dikit hal gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu mau konsisten, ya ingat tujuan awalmu apa. Tujuan awalmu adalah ingin sesuatu yang lebih besar. Apa keinginan itu? Terngiang-ngiang terus. Nah, kalau misalkan itu terngiang-ngiang, insya Allah bisa konsisten. Asalkan bisa bagi waktu. Jangan males gitu. Konsisten ya. Konsisten tuh dalam artian kayak eh, konsisten tuh misalkan kayak gini. Kamu start sesuatu selesai, terus habis itu kamu startnya doang, tapi kamu nggak lanjutin effortnya. Ya kamu berarti eh, nggak bakal mencapai hasil yang kamu inginkan waktu kamu start gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kamu lanjut terus jatuh bangun tapi lanjut terus, insya Allah nanti hasil seperti apapun bakalan lebih lebih membahagiakan, lebih bagus gitu. Daripada kita nggak nyoba sama sekali ya nggak sih Kak? Yes, Terus betul banget. Daripada kamu nggak nyoba, terus daripada kamu nanti menyesal, penasaran kan? kenapa enggak? Iya sih. Bener banget. Tapi kan kadang gitu sih Kak, bener yang kata Kakak bilang tadi. Kadang tuh orang cuma semangat di awalnya aja gitu Kak. Pas udah di tengah, Iya, kayak udah ketemu susahnya, udah ketemu rintangannya, udah kayak udah ini aja Kak, udah ketelan bumi, udah hilang. bener. Nah kalau misalkan yang kayak gitu-gitu tuh Kak, kan mungkin teman-teman kan kadang ada yang tetap optimis kan, tapi kan kadang juga ada yang udah sekali gagal kayak dia jatuh ya udahlah kayak ngulang lagi tapi ngulang yang lain gitu Itu yang tipikal. ada nggak dapat apa-apa. Iya Saran bener, dari itu Kakak tuh tipikal gimana sih orang Kak? Indonesia banget. Iya kan makanya ditanyain siapa tahu teman-teman butuh jawaban untuk hal yang kayak gini nih Kak. Kalau kamu mau mulai yang lain, gak ada yang salah. Tapi kenapa hal yang setelah kamu gagal itu kamu tinggalkan? Itu yang salah banget. Karena setelah Iya. kamu gagal, kamu tinggalkan, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Kamu gagal, kamu coba lagi, kamu dapat pengalaman yang berharga. Jadi kamu bisa belajar apa sih yang bikin aku gagal. Tapi kalau misalkan kamu gagal, terus kamu ingin coba hal yang lain, ya hal yang bikin kamu gagal tuh kamu nggak bakal dapat apa-apa selain kegagalan gitu. Iya dia nangkep berarti. Makanya aku udah dipanggil deh. Oke Kak. Iya berarti kita harus off di sini nih Kak. Padahal banyak banget ya Mas mau ditanyain.
Oke Kak, terakhir nih Kak dari Kakak. Iya, Eh, boleh apa deh? ya, saran buat teman-teman generasi muda sekarang itu apa Kak? Untuk tetap optimis? Gimana? Saran buat tetap optimis? Saran buat teman-teman nih, buat tetap optimis, Oh, buat nggak apa ya? misi ya Mbak, maaf tangan kiri. Untuk Kak Iya, terakhir. makasih. Oke. Saranku adalah Heeh. kalau misalkan kalau misalkan kamu ingin untuk dapetin sesuatu yang kamu inginkan, coba coba lagi dan lagi. Kalau kamu gagal, selesai di situ ya selesai. Kalau kamu malu terus kamu pengen coba yang lain ya udah selesai di situ. Tapi kalau misalkan kamu gagal, kamu belajar dari kesalahan, kamu coba lagi, gak apa-apa. Itu senang banget. Itu berarti kamu adalah orang yang strong dan keren banget. Tapi juga gak ada yang salah ketika kamu juga mencoba hal yang baru. Yang penting kegagalanmu itu bisa menjadikan guru yang sangat baik bagi kamu gitu. Kayaknya aku mau masuk pesawat gitu. Sama Oke. besok jangan lupa lihat di Brownies Trans TV jam 12:30. Oke Kak, pasti nonton, nanti pasti di share. Oke, udah kita balikin. Aduh, kayaknya Noval juga nggak ada nih. Langsung aku aja yang nutup deh ya Kak ya. Boleh. Teman-teman, karena Kak Riki juga udah mau flight, diskusi kita akhiri sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih juga untuk Kak Riki sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber Bebas Baper kali ini. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Kazan. Selamat perhimpunan. Dadah. Kak, jangan off dulu Kak, bentar. Ini udah antri masuk pesawat. Iya ya. Coba di Udah end. belum? Ini kayak masih di end Rob. Aku offin ya. Iya Kak. Oke, duluan ya, Dek. Thank you ya. Yuk, Makasih banyak ya, assalamualaikum. Kak.